Selanjutnya kita perlu mencari biaya tenaga kerja yang dibebankan. Ini kita dapatkan dari taksiran jam tenaga kerja dikalikan dengan biaya tenaga kerja taksiran, nilainya 918.000. Kita kurangi, maka kita temukan selisih rugi pada biaya tenaga kerja sebesar Rp7.000. Untuk overhead pabrik, kita perlu melihat jam tenaga kerja sesungguhnya itu ada di soal poin 2B, di mana jam tenaga kerja sesungguhnya itu nilainya adalah 34.500 jam. Ini kita kalikan dengan biaya taksiran untuk overhead pabrik, maka ketemu Rp1.276.500. Sedangkan untuk yang BOP dibebankan, kita kalikan jam tenaga kerja taksiran dengan biaya taksiran untuk overhead pabrik. Maka ditemukan Rp1.258.000. Ada selisih rugi untuk BOP senilai Rp18.500. Karena seluruh unsur biaya ini mengalami selisih rugi, maka kita total selisih ruginya ditemukan bahwa selisih ruginya itu sebesar Rp35.500. Karena dia rugi, maka selisihnya ada di posisi atau ada di debit ya, sedangkan di kredit itu adalah BDP, BBB, BTK, dan BOP. Seperti ini. Nilainya mengacu pada perhitungan yang paling bawah tadi, di mana total selisihnya 35.500, BBB selisih 10.000, BTK 7.000, dan BOP 18.500. Selanjutnya kita masuk ke jurnal ke-12. Di sini kita akan mencari atau mencatat selisih antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Untuk melihat berapa selisihnya, kita harus melihat berapa nilai BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan. Nah, untuk itu kita bisa langsung lihat di poin 5 dan poin 6, poin 4 dan poin 5. Di poin 4, BOP yang dibebankan nilainya Rp1.276.500, sedangkan BOP yang sesungguhnya nilainya Rp1.261.000. Ada selisih sebesar Rp15.500, di mana di sini BOP yang dibebankan lebih besar dibandingkan BOP yang sesungguhnya. Maka dari itu kita akui selisih itu sebagai selisih laba dan posisinya ada di kredit. Di sini kan yang lebih besar adalah BOP yang dibebankan. Karena itu di posisi debit nantinya itu adalah BOP yang sesungguhnya pada selisih nilainya adalah 15.500. Selisih ini jurnalnya seperti ini. BOP ditambah diposisikan di debit agar BOP nilainya sama dengan BOP sesungguhnya nilainya sama dengan BOP yang dibebankan. Jurnalnya seperti ini. Maka selesailah simulasi untuk kasus pertama. Ini merupakan jurnal untuk perusahaan yang hanya memiliki satu departemen saja. Nah, kemudian kita akan ke kasus di mana ada perusahaan yang dia memiliki lebih dari satu departemen. Soalnya ada di bukunya Pak Mulyadi, itu ada di halaman 371 ya, di situ. Di mana perusahaan ini merupakan PT Eliana Sari yang memiliki 2 departemen A dan B, dan di sini sudah ada data terkait biaya taksiran, kemudian kegiatan selama kuartal pertama 2007, dan data produksi. Di mana di data produksi ini ada persediaan awal, proses yang sudah selesai, dan persediaan akhir dalam proses. Lalu kita lakukan penjurnalan atas soal ini. Sebelum kita masuk ke materi soal simulasi, untuk kasus kedua, di sini untuk prosedur akuntansi sistem biaya taksiran pada produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, itu ada beberapa ketentuan ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tiap-tiap departemen produksi harus menentukan biaya taksiran per satuan produk. Jadi misalnya ada dua departemen ya, ada departemen A dan departemen B. Maka masing-masing departemen ini harus menentukan berapa besarnya biaya taksiran per satuan untuk masing-masing unsur biaya. Yang kedua, tiap departemen membentuk rekening BDP. Ini sudah jelas ya, sama seperti
cara perhitungan biaya produksi untuk produk yang melalui lebih dari satu departemen. Yang poin 3, rekening BDP nantinya didebet pada biaya sesungguhnya dan dikredit pada harga pokok taksiran untuk produk jadi dan produk dalam proses akhir. Nah, nantinya kita akan lebih melihat bagaimana implementasinya pada soal waktu kita kerjakan. Dan yang keempat, saldo rekening BDP tiap departemen produksi merupakan selisih biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran. Seperti itu. Nah, langsung saja empat ketentuan ini akan kita langsung lihat bagaimana implementasinya pada soal. Jadi caranya sama, pertama kita akan mencatat pemakaian bahan baku, dan di sini perusahaan Elionosari ini, PT Elionosari ini di kasus 2 ini menggunakan metode perpetual. Jadi kita untuk pembelian langsung mencatat BDP BBB Departemen A pada persediaan bahan baku. Nilainya 925.000 itu ada di data 3, data nomor 3 di sini ya. Lalu untuk pencatatan biaya tenaga kerja di Departemen A, itu datanya ada di sini ya. Biaya tenaga kerja sesungguhnya di poin pertama, Departemen A itu biaya tenaga kerja sesungguhnya adalah 287.330. Nilainya seperti ini. Jurnalnya BDP BTK pada gaji dan upah. Kemudian kita catat untuk pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen A. Seperti kita ketahui, kita menggunakan metode biaya taksiran. Jadi kita menghitung dulu BOP yang dibebankan pada Departemen A. Nilainya ini kita dapatkan dari jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya dikalikan dengan biaya taksiran BOP pada Departemen A. Yaitu di Departemen A itu nilainya adalah Rp27. Jadi jam ini, jam sebesar 31.415 ini dikalikan dengan Rp27, di mana di sini overhead pabrik ini untuk Departemen A nilainya 27 per jam tenaga kerja, maka ditemukan nilainya 848.205. Kemudian dari pencatatan untuk bahan baku tenaga kerja dan BOP pada Departemen A, kita memunculkan rekening ya. Jadi pada perusahaan yang memiliki lebih dari satu departemen produksi, kita perlu membuat rekening pembantu namanya transfer departemen. Nah, transfer departemen ini mengacu pada nilai yang akan kita berikan pada departemen produksi selanjutnya. Transfer Departemen A nilainya 2.023.500 pada BDP BBB, BTK, dan BOP Departemen A, yang datanya didapatkan dari poin 1, 2, dan 3. Nilai transfer Departemen A ini nantinya akan diberikan kepada departemen selanjutnya, yaitu Departemen B. Nah, untuk melihat berapa nilai transfer departemennya, serta BDP, BBB, BTK, dan BOP, nilainya tidak kita langsung ambil dari poin 1, poin 2, dan poin 3, tapi kita lakukan perhitungan ulang. Karena seperti pada poin ketiga di sini ya, rekening BDP didebet pada biaya sesungguhnya saat terjadi yang ada di poin 1, 2, dan 3. Dan dikredit pada harga pokok taksiran produk jadi dan produk dalam proses akhir. Nah, ini ada perhitungannya pada poin keempat. Kita menggunakan taksiran untuk poin yang keempat. Ya. Perhitungannya ada di bawahnya. Di sini di mana dari data ya kita mengetahui bahwa jumlah produk yang ditransfer ke Departemen B itu adalah 3.000 kg.
Nah, di sini ada biaya taksiran yang perlu kita ketahui. Untuk Departemen A itu bahan bakunya biaya standarnya Rp300, tenaga kerja Rp94,5, dan overhead pabrik itu Rp280. Itu kita kalikan dengan 3.000 kg yang kita transfer ke departemen selanjutnya atau departemen B, maka nilai dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik bisa kita temukan. Ini kita masukkan ke sisi kredit di BDP, BBB, BTK, dan BOP. Sedangkan totalnya 2.023.500 ini merupakan nilai yang ditransfer ke departemen B dan diposisikan di debit pada transfer departemen A. Lalu kita membuat pencatatan untuk BTK dan BOP pada departemen selanjutnya. Dimana di sini seperti kita ketahui dari PPT yang saya tampilkan tadi, untuk BDP awal didebet pada biaya sesungguhnya. Jadi yang ada pada poin 5 dan poin 6 ini merupakan biaya yang sesungguhnya. Untuk tenaga kerja pada departemen B itu nilainya adalah Rp455.000 didapatkan dari data poin pertama. Dan jurnalnya BDP BTK pada gajian upah. Lalu untuk overhead pabrik itu BDP BOP departemen B pada BOP yang dibebankan. Ini nilainya didapatkan dari sini. Ya, dimana untuk overhead pabrik departemen B itu merupakan 50% dari biaya tenaga kerja. Karena tenaga kerjanya itu Rp455.000, maka BOP pada departemen B adalah setengahnya, yaitu Rp227.500. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui nilai dari transfer departemen A, BDP BTK departemen B, dan BTP BOP departemen B, kita akan menjurnal harga pokok produk selesai yang ditransfer dari departemen B ke gudang. Jadi kita akan menjurnal persediaan produk jadi pada transfer departemen A, BDP BTK departemen B, dan BDP BOP departemen B. Nah, karena ini merupakan produk HPP untuk produk yang selesai, maka kita menggunakan taksirannya untuk nomor 7 ini. Perhitungannya ada di bawahnya. Datanya bisa kita lihat dari tabel ini, di mana departemen B itu tenaga kerjanya biaya standarnya senilai Rp150, sedangkan BOP-nya itu Rp75. Ini kita kalikan dengan unit yang ditransfer ke gudang dari departemen B. Ternyata nilainya adalah Rp3.100. Jadi Rp3.100 kita kalikan Rp150 dan Rp75 ditambah dengan 3.100 kg ya, yang kita kalikan dengan 674,5. Nilai ini merupakan nilai total dari biaya taksiran pada departemen pertama. Yang ini. Maka diketahui bahwa transfernya nilainya Rp2.090.980. Tenaga kerja dan BOP bisa kita lihat di sini nilainya. Total dari produk jadinya adalah Rp2.788.450. Sedangkan departemen A, BDP BTK departemen B, dan BDP BOP departemen B nilainya sesuai dengan yang sudah kita hitung di sini. Jadi berbeda ya antara unit yang ada di departemen A sebelum ditransfer ke departemen B dan nilai dari transfer departemen A yang sudah dikirim ke gudang karena barangnya sudah selesai. Untuk yang awal transfer departemen A itu nilainya dikalikan dengan 3.000 unit senilai unit yang dikirimkan dari departemen A ke departemen B. Nah, untuk departemen B yang dikirim ke gudang nilainya 3.100 karena itu nilainya berubah di sini. Yang awalnya pengalinya adalah 30.000
3.000 di sini berubah menjadi 3.100 untuk transfer departemen A. Setelah selesai, kita lakukan pencatatan untuk HPP dari produk yang sudah terjual. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui berapa produk yang sudah dijual di sini. Produk yang sudah terjual ada di poin 4, ternyata nilainya adalah 2.700 kg. Karena kita ingin mencari HPP-nya, harga pokok penjualannya, maka 2.700 unit ini kita kalikan dengan harga pokok produk per unitnya. Nilainya adalah 899,5. Itu didapatkan dari sini. Ya, jadi dari total taksiran untuk departemen A dan departemen B. Karena untuk menciptakan satu produk jadi, kita perlu melalui departemen A dan departemen B. Sedangkan di situ departemen A total biaya taksirannya adalah 674,5, sedangkan B 225. Kalau kita tambahkan ketemu 899,5, kita kalikan dengan unit yang terjual. Maka ketemu Rp2.428.660, di mana jurnalnya HPP, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Lalu selanjutnya di poin 9 kita akan mencatat HPP produk yang masih dalam proses akhir pada departemen A dan departemen B. Datanya bisa kita lihat dari data produksi di sini ya. Yang ada di sini.